terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari gereja yang lain, GPP yang lain. Terima kasih udah bisa hadir untuk ikut dalam Bina Iman di malam hari ini. Di malam hari ini kita akan lanjut dengan materi yang akan dibawakan Ibu Pendeta Cindy, yaitu dalam materi tata ibadah. Sekarang kita akan masuk dalam rumpun jawaban jemaat. Sebagai permulaan kita akan bernyanyi bersama dulu. Nanti baru setelah itu kita akan mendengarkan materi yang akan Ibu Pendeta Cindy sampaikan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 260, Bidung yang Merdu di Hatiku. Bisikannya, jangan takut ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Terima kasih kawan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan Bapak Ibu. Ini akan disampaikan dibantu berdoa oleh Ibu Esther dari Komisi Pelkes. Silakan Bu Esther. Di unmute dulu guys. Oke. Ya. Apa yang sungguh baik Tuhan untuk menemukan kami dalam terima kasih Bapak. Kami serahkan ini dan kami berakhir dan hanya Bapak baru. Ya, amin. Terima kasih Kak Esther. Walaupun suaranya hilang-hilang kalau saya dengar, atau mungkin sinyalnya kali ya. Iya Kak. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, masing-masing udah berdoa nanti. Terima kasih Kak Esther untuk doa yang disampaikan. Kita akan masuk Bapak Ibu dalam materi di malam hari ini. Silakan Ibu Pendeta Cindy. Selamat malam Bapak Ibu. Kita masuk ke materi kelima tentang tata ibadah, rumpun ketiga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke rumpun ketiga. Jawaban jemaat. Dalam rumpun ini, kita akan membahas pengakuan iman, doa syafaat, persembahan syukur, dan sedikit penyebutan peneguhan-peneguhan. Pertama yang mau diklarifikasi, esensi istilah. Dalam ibadah, Bapak Ibu perhatikan enggak? Ada kadang-kadang pakai istilah umat atau jemaat. Kadang-kadang ada yang pakai jawaban umat, ada yang bilang jawaban jemaat. Yang benar yang mana? Kalau kita pakai yang tidak benar, apakah kita salah? Nah, sebetulnya masalah penyebutan ini ada maksudnya. Cuman ya mohon maaf lah ya, kadang-kadang
Dengan rasa sesal dan malu harus kami akui, tata ibadah dari sinode pun tidak konsisten dalam penggunaan istilah. Jadi ya ini human error ya. Kadang-kadang di sinode itu siapa yang ikut pembinaan, tapi siapa yang bikin tata ibadah. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak konsisten dalam penggunaan istilah. Umat itu kalau di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, lebih banyak dipakai di Perjanjian Lama. Kata umat adalah terjemahan dari kata am. Atau dalam bahasa Yunani, Laos. Ibrani, Laos, Yunani. Artinya rakyat, kaum, atau bangsa. Kata umat ini menekankan konsep identitas Israel sebagai bangsa kepunyaan Allah. Jadi ketika Alkitab khususnya Perjanjian Lama memakai istilah atau yang diterjemahkan menjadi umat, yang ditunjuk itu adalah identitas Israelnya. Bukan sekadar bilang bangsa Israel, tapi ada muatan bahwa bangsa yang disebut itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan, bangsa kepunyaan Allah. Nah, pada kemudian hari, kata umat, dipakai untuk menunjuk pada identitas gereja sebagai komunitas yang sangat luas, mendunia di segala abad, termasuk umat yang ada di surga. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada di rumusan mana ya? Gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Umat Allah yang di bumi maupun yang di surga. Nah, itu memakai istilah umat. Biasanya sebagai tambahan, yang suka memakai kata umat itu Katolik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gereja Katolik itu lebih umum memakai istilah umat Katolik daripada jemaat Katolik. Karena Katolik itu melihat keberadaan orang Katolik yang tersebar di seluruh dunia itu sebagai satu kesatuan bangsa pilihan. Jadi dia memakai kata umat. Tapi intinya kata umat itu menunjuk pada identitas sebagai milik Allah, bangsa pilihan. Lalu jemaat. Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kata jemaat itu adalah serapan dari kata jemaah dalam bahasa Arab. Kata ini menekankan konsep gereja sebagai persekutuan orang yang dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau boleh digambarkan, kegelapan yang dimaksud itu adalah ketika orang-orang ini belum mengenal Kristus, hidup masih dalam bukan dunia yang gelap, tapi dunia yang kacau balau. Kalau di surat-surat Paulus yang disebut dengan keinginan daging, yang dipenuhi oleh keinginan daging. Lalu orang-orang itu dipanggil keluar dari hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, masuk dalam persekutuan umat Allah. Kalau kita gereja familiar atau lebih akrab dengan istilah exkaleo, dipanggil keluar. Dari mana? Keluar dari kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, kegelapan, kepada persekutuan umat Allah. Pada kemudian hari, kata jemaat merujuk pada persekutuan orang Kristen yang lebih sempit atau lebih eksklusif memang, yaitu umat Kristen yang beribadah dalam konteks ibadah dalam suatu wilayah lokal.
Itulah kenapa GPIB memakai istilah jemaat, menunjuk kepada persekutuan warga GPIB di satu lokasi. Jadi kalau ditanya, ini umum ya, GPIB itu nama gerejanya. Tapi kalau nama jemaatnya itu menunjukkan jemaat lokal. Nah, dalam konteks ibadah, khususnya ibadah GPIB, dari dua pengertian ini, umat dan jemaat, kita memakai istilah jemaat. Karena jemaat itu lebih menunjuk pada sekumpulan umat, secara khusus umat Kristen, yang dipanggil dari kegelapan dunia untuk masuk dalam persekutuan umat, yaitu persekutuan umat yang beribadah secara lokal. Jadi kita pakai istilah jemaat. Jawaban jemaat. Jemaat duduk. Jemaat berdiri. Jemaat menyanyi. Nah, sekiranya Bapak Ibu yang suka menyusun tata ibadah, konsistensi ini diperhatikan. Karena ini bukan sekadar enak di mulut, tapi ada pengertiannya. Nah, itu tadi masalah kita Bapak Ibu. Dari sinode sendiri kadang-kadang tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Itu human error. Yang dibina siapa, yang disuruh bikin tata ibadah siapa. Tapi kita mengertinya begini. Yang kita pakai dalam konteks ibadah, tata ibadah khususnya adalah jemaat. Kalau menyanyi itu bukan jemaat, tapi semua. Karena pembagian kelompok dalam menyanyi itu laki-laki, perempuan gitu. Jadi kalau semua itu semua bukan jemaat. Jemaat itu dalam tata ibadah khususnya dalam penyebutan terhadap peserta ibadah. Berikut pengakuan iman. Pengakuan iman intinya adalah pengakuan tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini merupakan inti atau rangkuman seluruh ajaran Kristen. Jadi kalau banyak orang protes, bukan protes yang mengkritik, di Alkitab nggak ada tuh istilah Tritunggal. Ya memang nggak ada. Tritunggal itu merupakan sebutan atau intisari atau rangkuman dari seluruh ajaran Kristen yang berisikan berita keselamatan. Jadi keselamatan yang dikerjakan itu adalah keselamatan dari Allah Tritunggal. Diucapkan dengan yakin pada posisi berdiri. Ada waktu itu instruksi yang mengatakan harus berdiri dengan sikap sempurna. Sebetulnya bukan masalah sikap sempurnanya, tetapi pada penghayatan bahwa inilah pengakuan imanku. Kalau bahasa Arab, inilah syahadatku. Ini pengakuan imanku. Nah, kalau kita mengaku iman, sebaik idealnya bukan dengan kelemar-kelemar, bukan dengan males-malesan, syukur kesebut syukur enggak, atau mumbling, babbling, bla 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 bla, tapi harus dengan yakin, tegas. Semoga Bapak Ibu tidak buru-buru, tidak balapan, sehingga pengakuan demi pengakuan itu terdengar jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Nah, di GPIB kita mengakui adanya 3 model pengakuan iman. Ini ada di buku katekisasi Bapak Ibu. Pertama, pengakuan iman rasuli, lalu pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Ketiga pengakuan ini, kalau dalam tata ibadah, jadinya begini. Pengakuan iman rasuli itu diucapkan setiap minggu karena dia dianggap yang paling singkat, sangat mungkin dihafal, dan ini bukan doa.
Jadi tidak perlu diakhiri dengan amin. Gereja lain ada yang mengakhiri dengan amin, yaitu mereka punya pemahamannya sendiri. Tapi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai respon dari firman yang telah kita dengar. Setelah kita mendengar firman, kita mengerti, kita meresapi, lalu kita respon dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini diucapkan tiap minggu karena dia yang paling singkat, sangat mungkin dia hafal, tapi dia bukan doa. Kalau pengakuan iman Nicea Konstantinopel diucapkan dalam rangkaian rumusan perjamuan. Jadi biasanya pengakuan iman Nicea Konstantinopel itu diucapkan ketika kita mau masuk dalam sakramen perjamuan. Kenapa begitu? Karena rumusannya memuat uraian lebih banyak tentang Kristus. Jadi karya Kristus itu dijelaskan jauh lebih banyak di pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Nah, karya Kristus itulah yang menjadi pengantar dari sakramen perjamuan. Jadi kenapa dia diucapkan sebelum perjamuan? Karena dia punya penjelasan yang lebih panjang, yang lebih banyak dari pengakuan iman rasuli tentang Kristus. Dan karya Kristus dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel menjadi pengantar untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pengakuan iman Athanasius, kita nggak pernah lihat. Memang nggak pernah lihat. Tapi kalau di buku katekisasi, Bapak Ibu, pengakuan iman Athanasius ini isinya diterima. GPIB sebagai gereja Protestan menerima isi dari pengakuan iman Athanasius karena itu berisi ringkasan doktrin Trinitas dan inkarnasi, tapi memang jarang dicantumkan dalam liturgi karena dia berupa uraian. Panjang, lumayan panjang. Dan sepertinya kalau kita melihat rumusan ini, pengakuan iman Athanasius, dia itu tidak cocok untuk dimasukkan dalam rangkaian liturgi. Selain panjang, dia berupa uraian, dia berupa apa ya, seperti dalam tanda kutip ya, kalau bahasa saya tuh seperti tanya jawab iman. Begitu, jadi itulah kenapa pengakuan iman Athanasius isinya diterima oleh GPIB sebagai gereja Protestan, tapi memang tidak dicantumkan dalam liturgi karena tidak cocok gitu untuk dijadikan liturgi hari Minggu ataupun ibadah lainnya. Dia hanya cocok untuk jadi pengakuan akan isinya. Kita menerima isinya, kira-kira begitu. Nah, berikutnya doa syafaat. Doa syafaat, kata syafaat ini diambil dari bahasa Arab. Genap syafaat, al-syafu, adalah perantara untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Kalau bahasa Inggrisnya sebagai perbandingan, doa syafaat itu disebut intercession prayer. Apa maksudnya? Intercedo. Masuk di antara, ikut campur. Misalnya ada dua pihak yang sedang bicara, sedang ada percakapan, lalu ada pihak ketiga yang ikut campur untuk membahasakan, untuk menjadi jembatan antara percakapan dua pihak itu. Intercession. Maksudnya adalah doa syafaat itu seperti doa memohon pertolongan atau belas kasihan Allah bagi orang lain. Ini pengertian umum ya, doa umat. Kalau dalam bahasanya GPIB, doa syafaat itu saya mengutip istilah yang dipakai oleh almarhum pendeta Ihalau. Doa syafaat itu adalah advokasi gereja terhadap
penderitaan, pergumulan, dan perjuangan dunia kepada Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada dunia dengan segala persoalannya. Lalu gereja masuk di antara Tuhan dan dunia untuk memohon belas kasihan dari Allah supaya dunia menjadi lebih baik. Jadi doa syafaat itu dia doa yang mengatasnamakan orang lain. Jadi ini doa untuk orang lain kepada Tuhan. Contohnya lebih gampang. Contohnya itu doa syafaat Abraham untuk Sodom di Kejadian 18. Masalahnya itu Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sangat berat dosanya. Ini masalahnya Sodom. Tapi di sana ada kerabat Abraham, ponakan Abraham tepatnya, yaitu Lot beserta istri dan kedua anak perempuannya. Lalu Abraham bergumul untuk ini. Pertama, kalau Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, walaupun itu karena banyak keluhan orang tentang Sodom dan Gomora, tapi ada juga orang-orang yang menurut Abraham bahasanya orang benar di sana, yaitu Lot, istri dan kedua anak perempuannya. Lalu Abraham berdoa, Abraham Abraham menaikkan doa kepada Allah untuk Sodom. Jadi kalau kita lihat bacaannya, Abraham itu berdoanya dari Mamre. Sementara Lot itu tinggalnya di Sodom. Dari jarak jauh berdoanya, bukan di TKP-nya, bukan di tempatnya. Jadi Abraham berdoa dari tempatnya, dari Mamre, sementara Lot ada di Sodom. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 13, ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot ambil ke bagian Sodom, Abraham ambil di bagian yang ditinggalkan Lot, yang adalah cukup jauh. Nah, isi doa Abraham, jangan sampai orang baik dimusnahkan bersama dengan orang fasik. Abraham bicara soal keluarganya. Jadi inilah yang dilakukan Abraham ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka. Tapi Abraham juga ingat bahwa masih ada orang baik di sana, masih ada orang benar di sana yang patut diselamatkan. Lalu di Alkitab juga ada doa syafaat Nehemia untuk Yerusalem. Masalahnya, orang-orang Yahudi yang terluput, terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Lihat ya, ini orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini masalahnya. Jadi Nehemia tuh merasa prihatin sekali dengan keadaan ini. Lalu Nehemia berdoa dari tempat tinggalnya. Waktu itu Nehemia tinggal di Babel. Sementara yang dia doakan adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Jadi Nehemia tinggal di Babel, dia kerja sebagai juru minum raja. Dia dengar berita tentang orang-orang Yahudi yang di Yerusalem tinggal dalam keadaan prihatin, lalu dari Babel itu dia berdoa untuk orang-orang di Yerusalem. Permohonan Nehemia supaya Tuhan mengingat janjinya bahwa bila umat berubah setia, Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Lalu yang kedua, supaya Raja Babel menunjukkan belas kasihan kepada orang Israel. Jawaban Tuhan apa katanya? Jawaban Tuhan kepada Abraham, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah Lot dari tengah-tengah tempat yang dihancurkan itu. Lihat Bapak Ibu ya, di Alkitab benar-benar ditulis, jelas-jelas ditulis bahwa
Lot itu selamat karena Allah mengingat Abraham. Bukan karena Lotnya yang berdoa, tapi Abraham yang berdoa untuk Lot. Nehemia juga gitu. Raja mengabulkan permintaan Nehemia karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi bangsa Israel yang ada di Babel diizinkan pulang untuk membangun kembali Yerusalem, bukan karena orang Israel yang minta kepada Tuhan atau orang Israel minta kepada raja, tapi karena ada Nehemia yang minta kepada Allah. Nah, dari pemahaman inilah kita merasa perlu untuk menjadikan doa syafaat bagian dari ibadah kita. Doa syafaat bagian dari jawaban jemaat. Setelah kita mendengarkan firman, lalu kita berdoa, doanya itu adalah doa syafaat. Nah, doa syafaat, Bapak Ibu kalau kita sadar, berangkat dari Abraham dan Nehemia, doa syafaat itu sama sekali bukan tentang kita, tapi keselamatan orang lain. Kita atau gereja, kita tampil di hadapan Tuhan untuk membawa pergumulan yang dialami orang lain, lalu memohon belas kasihan Tuhan. Jadi ini bukan tentang kita. Sayangnya di gereja pada umumnya isinya doa syafaat lebih banyak untuk intern daripada untuk orang-orang di luar gereja. Padahal doa syafaat kita lihat ya dari Abraham dan Nehemia. Abraham di Mamre dia berdoa untuk Sodom. Nehemia di Babel dia berdoa untuk Yerusalem. Jadi ini sebetulnya doa syafaat itu bukan tentang kita, tapi untuk orang-orang di luar kita. Lalu berikutnya, untuk bisa berdoa begitu, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kalau lihat dari Habakuk 2, kita diarahkan supaya kita tahu apa yang mau didoakan. Kita diarahkan untuk melihat realitas kehidupan. Dengan kata lain, kalau mau doa syafaat, kita mesti juga punya wawasan terhadap apa yang sebenarnya berlangsung di sekitar kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang memprihatinkan kalau gereja itu terbiasa mengisi doa syafaatnya dengan doa tentang dirinya. Kita tidak diarahkan untuk peka, untuk kritis terhadap realitas kehidupan. Akhirnya begitu doa syafaat, boro-boro berdoa buat orang lain. Buat kita aja doanya diulang-ulang, sama aja doanya. Nah, doa syafaat itu bukan hanya tentang isi doa, tapi siapa yang berdoa, yaitu yang juga berjuang di dalam iman kepada Tuhan dalam ketaatan dan kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Inilah yang oleh almarhum Pendeta Ihayo dibilang tugas atau panggilan advokasi gereja terhadap dunia. Jadi isi doanya, siapa yang berdoa, yaitu kita gereja yang ikut berjuang untuk dunia yang lebih baik. Jadi doa syafaat itu, mohon maaf, ini bukan diisi oleh daftar nama orang sakit. Kalau waktu itu di pembahasan di mana ya? Nama di orang sakitnya itu dia nggak diganti-ganti. Dia selalu juara bertahan di daftar orang yang didoakan untuk kesembuhan dan pemulihan. Padahal orangnya ya udah ke gereja. Ada acara di gereja ya dia juga udah joget-joget juga di gereja, udah ketawa-ketawa. Terus ngapain namanya masih ada juara bertahan di daftar doa orang sakit, kan gitu. Tapi itu ya, nanti kita salah-salah, kita nggak taruh di situ, orangnya ngambek, nggak gereja, pindah, kan gitu. Tapi sebetulnya pemahamannya doa syafaat itu bukan doa tentang kita. Ini tentang dunia
di mana kita berada. Jadi kalau soal doa syafaat itu sebetulnya Bapak Ibu, ya gimana ngomongnya ya, agak prihatin sih, apalagi saya suka melayani di berbagai gereja. Percayalah Bapak Ibu, Pancaran Rahmat tuh masih termasuk yang pendek. Doa orang sakitnya paling 3 orang, 2 orang. Kalau di gereja-gereja lain, sengaja sih, saya begitu lihat daftar doanya, begitu buka dengan daftar nama yang panjang, saya udah putus asa duluan tuh di mimbar. Ini nih, yang kayak gini-gini nih, yang ngelamain ibadah nih, kayak gitu kan. Gitu. Kadang-kadang orang suntuk dengan doa yang khotbah yang panjang, padahal mereka ngasih daftar doa syafaatnya juga nggak kira-kira. Ada itu sekitar 20-30-an nama yang mesti dibaca, nama yang susah-susah, tulisannya kecil, bayangkan ya. Padahal doa syafaat itu bukan itu intinya. Saran saya, kalau memang ada doa untuk orang sakit yang secara khusus, itu lebih baik di doa syafaat di ibadah keluarga. Karena suasananya lebih kekeluargaan. Jemaatnya lebih kenal satu sama lain. Misalnya kita berdoa untuk jemaat yang sakit di sektor 1. Yang mendoakan itu kenal dengan yang didoakan. Tapi kalau ini karena Pancaran Rahmat untungnya belum banyak ya, kita cuma 4 sektor, jemaatnya nggak banyak. Tapi untuk jemaat-jemaat yang besar, kadang-kadang kita juga nggak kenal siapa yang didoakan. Kita tinggal mohon maaf banget. Kita tinggal tunggu nih. Dia hilang dari daftar doa antara 2. Kalau nggak diatestasi, dia udah pindah di bawah anaknya, atau dia pindah ke berita duka. Itu saking kita nggak kenal orangnya. Jadi saya mau meluruskan, pemahaman doa syafaat itu adalah doa untuk selain diri kita. Ini bukan tentang kita. Nah, lagi pula ini dari Tuhan Yesus ya. Doamu itu jangan bertele-tele. Jadi doa syafaat itu bukan masalah panjang pendeknya. Karena kita pikir kalau panjang itu doanya akan dikabulkan. Tapi ini soal poin-poinnya. Poin-poinnya. Saya tuh pernah terpesona dengan gaya gereja Katolik menaikkan doa syafaatnya. Poinnya tuh banyak Bapak Ibu. Tapi kalimat doanya tuh cuma 1 kalimat. Ya terus terang saya sampai saat ini saya belajar memberlakukan itu tapi juga belum berhasil. Jadi saya pernah ikut di ibadah Katolik, dia berdoanya gini, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan beri hikmat. Kami berdoa untuk LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa untuk anak terlantar, yatim piatu, Tuhan pelihara gitu. Jadi topiknya tuh bisa banyak. Nah, yang saya suka adalah untuk bisa menyusun topik itu, kita perlu sekali untuk benar-benar memperhatikan apa yang sedang berlangsung di masyarakat dan punya kepedulian. Nah, 3 alternatif doa syafaat ini ada di Tata Ibadah tahun 80 kalau nggak salah. Tahun 80 ini ada nih. Dan ini tidak dihapus. Jadi ingat ya, cara berpikirnya Tata Ibadah GPIB, ketika ada yang baru bukan berarti yang lama tidak bisa dipakai. Jadi untuk sementara ini sampai saat ini 3 alternatif doa syafaat ini masih berlaku. Ada doa syafaat yang hanya doa Bapa kami. Doa Bapa kami ya berdasarkan Matius 6 dapat dinyanyikan keseluruhan atau hanya bagian apa saja yang dinyanyikan doksologi. Kenapa ada doa syafaat yang hanya doa Bapa kami? Ini untuk biasanya dilakukan pertama di ibadah-ibadah singkat, seperti di rumah sakit, di pemakaman, atau di pelayanan khusus. Tapi sebetulnya ini memberi ruang bagi presbiter-presbiter di daerah-daerah. Di daerah-daerah yang penatua diakennya baru belajar, gerejanya baru dilembagakan, penatua diakennya itu masih baru-baru, belum ada kepercayaan diri, belum ada pembinaan tentang doa.
Jadi mereka boleh doa syafaatnya, doa Bapa Kami aja boleh? Boleh. Dinyanyikan semuanya boleh? Boleh. Dinyanyikan hanya bagian doksologi boleh? Boleh. Kalau doanya cuma doa Bapa Kami saja, itu boleh. Kalau Bapak Ibu berkunjung misalnya ke rumah sakit atau ada pelayanan khusus jemaatnya yang nggak bisa doa panjang-panjang dan mungkin kita juga terlalu terbawa emosi, nggak tahu apa yang mau didoakan, bukan nggak tahu apa yang mau didoakan, banyak yang mau didoakan tapi nggak tahu gimana cara menyusun kata, doa Bapa Kami saja itu sudah cukup. Atau ada alternatif kedua, doa umum. Doa umum yang terdiri dari beberapa topik doa tanpa diakhiri oleh doa Bapa Kami. Jadi kalau nggak pakai doa Bapa Kami, apakah itu sah? Sah-sah aja. Jadi doa Bapa Kami itu bukan syarat bahwa doa syafaat itu sah apa tidak, tapi dia alternatif. Nanti ada penjelasannya. Jadi doa umum tanpa diakhiri doa Bapa Kami boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya gini Bapak Ibu, kalau pelayan firmannya doa umum tanpa doa Bapa Kami, lalu petugas persembahannya jangan disambung di doa persembahan Bapa Kaminya. Itu udah beda. Beda artinya. Mungkin orang mikirnya gini ya, misalnya P4 atau di ibadah keluarga atau di ibadah pelkat. Karena doa syafaatnya nggak pakai doa Bapa Kami, terus doa Bapa Kami dipindah di doa persembahan atau di doa makan. Maknanya beda. Nanti kita lihat. Nah, yang ketiga, doa umum dan doa Bapa Kami. Jadi ada yang doa Bapa Kami aja, ada yang doa umum saja, ada yang doa umum diakhiri dengan doa Bapa Kami. Ada 3. Ini pilihan, ini boleh dipilih. Nah, kenapa doa Bapa Kami itu dirangkai di doa syafaat? Karena doa Bapa Kami itu adalah instrumen keesaan gereja. Ini alasannya. Ini kenapa doa Bapa Kami tidak perlu dipindahkan di doa persembahan, tidak perlu dipindahkan di doa makan. Mungkin orang pikir nih karena kelupaan, ya udahlah doanya di persembahan. Enggak. Doa Bapa Kami ditempatkan pada akhir doa syafaat untuk menandakan bahwa pokok-pokok doa yang dinaikkan kepada Allah berangkat dari pergumulan dan permohonan orang Kristen pada umumnya dalam segala perbedaan. Jadi maksudnya gini, kita di Depok, katakanlah di Depok ya, Bapak Ibu ada yang dari Banten, ada yang dari jemaat lain, di gereja kita berdoa bagi perang di Timur Tengah. Kita berdoa bagi gempa yang ada di Filipina. Kita berdoa bagi bencana kemanusiaan, bencana alam, bencana ekologis di Afrika. Oke? Kita berdoa untuk tempat yang jauh di pergumulan yang jauh. Lalu yang menyatukan kita dengan orang-orang Kristen yang berdoa di tempat konflik, yang berdoa di tempat bencana, yang berdoa di tempat lain adalah doa Bapa Kami. Itu maksudnya doa Bapa Kami sebagai instrumen keesaan gereja. Jadi inilah yang menyatukan. Apapun pokok doanya, apapun pergumulannya, kita ketemu di doa Bapa Kami. Siapapun yang berdoa, pakai bahasa apapun dia berdoa, jam berapapun dia berdoa, kita berdoa pagi, mungkin di belahan bumi yang lain itu malam, kita ketemu di doa Bapa Kami. Jadi inilah yang membuat doa Bapa Kami dirangkai dengan doa syafaat. Itu untuk menandakan bahwa kita sebagai bagian dari warga dunia berdoa kepada Allah yang satu, yaitu disatukan dalam doa Bapa Kami. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu kalau kelupaan nggak perlu di doa syafaat, di doa persembahan karena nanti maknanya beda. Maknanya beda. Apalagi di doa makan, maknanya tambah beda lagi. Jadi cukup di doa syafaat. Gereja dan dunia menjadi satu dalam pergumulan dan doa kepada Allah. Kita menjadi satunya di doa Bapa Kami. Bahasa apapun, pergumulan apapun, kita bertemu di doa Bapa Kami. Nah, teorinya begini Bapak Ibu, doa syafaat.
Dikira doa syafaat nggak ada teorinya ya? Ada. Doa syafaat itu ada pakai piramid. Doa syafaat itu mulai dari yang paling umum, perdamaian dunia, yang paling umum. Perdamaian dunia itu kita bisa berdoa untuk peperangan, untuk tragedi kemanusiaan, bencana ekologis, untuk musibah. Pokoknya kita mulai dari yang paling umum. Lalu mulai mengerucut, mulai menyempit. Bangsa dan negara, pemerintah, dari pimpinan pusat ke daerah. Lalu menyempit lagi, gereja. Gereja itu ada gereja di dunia, pekabar-pekabar Injil, ada gereja se-Indonesia, baru ke GPIB, baru ke gereja lokal, Pancara Rahmat, Abraham Serang, mana lagi kita, Marturia Lampung, baru ke lokal. Nah, baru terakhir diakhiri dengan doa Bapa Kami. Jadi ini sebetulnya rumusan dari doa syafaat. Ada teorinya ada rumusannya ada. Dia selalu harus mulai dari yang paling umum, dari yang paling luas. Kalau misalnya doa syafaat ini disampaikan di ibadah keluarga, nah ibadah keluarga itu bisa disesuaikan. Yang paling luas apa? Yang paling luas lingkungan di sekitar keluarga, di sekitar rumah. Berdoa untuk masyarakat, lalu berdoa untuk keluarga, sektor gitu, atau sektor pelayanan, baru keluarga, baru doa Bapa Kami. Jadi rumusannya begini. Inilah kenapa doa syafaat itu biasanya panjang. Kalau kata Tuhan Yesus panjangnya bukan karena kata-katanya bertele-tele, tapi karena topiknya memang banyak. Dan topiknya itu sebetulnya haruslah tentang dunia, bukan cuma tentang diri kita. Nanti kita lihat. Nah, kita beranjak kepada berikut, persembahan. Persembahan ini sudah disampaikan di serial, tapi ini perlu diulang sebagai bagian dari ibadah. Persembahan adalah pemberian manusia kepada Tuhan sebagai tanda penyembahan dan bakti diri. Ini yang saya sampaikan di materi pertama. Dimensi liturgi yang melambangkan gerak naik, yaitu tindakan manusia untuk merespon, memuliakan, dan menyembah Allah. Itulah kenapa persembahan ditaruhnya setelah penyampaian firman. Kalau di gereja-gereja lain, Bapak Ibu, persembahan ada yang dilakukan sebelum firman. Tentu mereka punya alasan tersendiri. Jadi, Bapak Ibu ingat waktu COVID, waktu pandemi, sempat ada percakapan gini, supaya meminimalisir jemaat bersentuhan dengan uang, gimana kalau persembahannya itu ditaruh di depan pintu gereja. Jadi sebelum masuk gereja, jemaat kasih persembahan lalu pakai hand sanitizer atau cuci tangan baru masuk gereja. Sebetulnya kalau menurut prosedur waktu itu prosedur gaya hidup baru, begitu memang lebih higienis. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan pemahaman tata ibadah kita. Tata ibadah kita mengatakan bahwa persembahan adalah respon dari jemaat setelah mendengarkan firman. Nah, jadi persembahan itu buat kita selalu ditaruh setelah khotbah, tidak ada ceritanya dia pindah ke depan atau istilahnya bayar di muka, karena dia merupakan respon. Lalu, persembahan yang ditentukan Allah, ada persembahan sulung, dari hasil pertama, dari gaji pertama, dari hasil usaha pertama. Lalu ada 1/10, 1/10 dari penghasilan, ini ada di tata gereja. Lalu persembahan syukur, ini sangat tidak mengikat, seberapapun dalam rangka syukur itu diterima. Persembahan sukarela ini persembahan rutin yang ada di setiap ibadah. Lalu dulunya di Alkitab ada persembahan korban, tapi kita tidak lagi mempersembahkan korban karena Kristus telah mati sebagai korban sekali untuk selamanya. Jadi persembahan yang ditentukan Allah adalah persembahan sulung, ini masih berlaku dari gaji pertama, apakah Bapak Ibu mau kasih semua atau mau kasih sebagian, pokoknya itu dikhususkan sebagai persembahan sulung.
1/10 kalau di tata gereja bilang dari seluruh penghasilan. Jadi persembahan itu bukan sisa-sisa belanja. Kalau kita mengambil dari sisa belanja ya nggak akan cukup. Apalagi 1/10 itu kan lumayan besar ya. Karena itu persembahan itu bukan sisa-sisa dari belanja, tapi yang memang dikhususkan. Dikhususkan dan dikuduskan. Lalu persembahan syukur dan persembahan sukarela. Nah, memberi. Ajakan memberi disampaikan oleh pelayan 4, diaken, dari mimbar kecil. Kenapa diaken? Karena dari kisah para rasul, dari asal-usul jabatan diaken itu muncul adalah yang mengatur persembahan, khususnya dalam bentuk natura. Jadi kalau para rasul itu memberitakan Injil, penatua itu menertibkan kehidupan jemaat, kalau diaken dia mengurus persembahan jemaat, baik itu dalam bentuk uang untuk dibagikan kepada yang membutuhkan atau dalam bentuk barang, makanan, dan keperluan lain. Itulah kenapa persembahan itu urusannya diaken, baik P4 maupun P5. Isinya, ajakan memberi itu adalah memberi ungkapan syukur dalam bentuk persembahan. Ingat, persembahannya, ajakan memberi itu sebaiknya tetap mengingatkan jemaat untuk memberi sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Kalau di Keluaran 35 dan ulangan 16, di situ ditulis setiap orang menghadap Tuhan jangan dengan tangan hampa, tapi selalu ada yang diberikan. Nah, harus ada dasar Alkitab memberikan persembahan. Nah, dasar Alkitabnya, ayat Alkitabnya harus juga disesuaikan dengan bacaan Alkitab dan tema ibadah hari itu. Ini kadang-kadang yang buat tata ibadah suka memilih ayat Alkitab yang hanya untuk memberi persembahan, tapi tidak memperhatikan konsistensi dengan bacaan Alkitab. Nah, itu membuat jalan ceritanya itu putus. Jadi kalau kita memilih ayat untuk menjadi dasar memberi persembahan, Bapak Ibu tetap harus baca bacaan Alkitab hari itu dan temanya. Jadi pemilihan ayat Alkitab untuk ajakan memberi juga harus memperhatikan bacaan hari itu. Ada pernah orang yang bilang begini, kalau harus memperhatikan bacaan hari itu kadang-kadang kurang mantep gitu loh. Kurang mantep untuk mengajak jemaat memberi. Dia bilang, kalau kayak gitu nanti jemaat belaga nggak tahu lagi ngasihnya sedikit. Ini bukan masalah ngasihnya sedikit atau banyak. Setiap kita datang ibadah itu memang sudah mempersiapkan persembahan. Jadi apa ya, persembahan itu kan bukan sesuatu yang baru disiapkan ketika diajak toh. Tapi memang sudah dari rumah kita berniat untuk ini Alkitabnya, buat baca Alkitabnya, ini buku nyanyiannya, ini persembahannya. Nah, karena itu kita memilih ajakan memberi, ayat Alkitabnya juga harus disesuaikan dengan bacaan Alkitab hari itu. Jika perlu, penjelasan mekanisme pemberian persembahan kalau perlu. Ini kalau di Pancaran Rahmat, kantong ini untuk ini, kotak ini untuk ini gitu. Tapi saran saya sih Bapak Ibu ya, penjelasan mekanisme yang secara teknis ini, penjelasan teknis ini bisa nggak tidak merusak ayat Alkitab yang disampaikan. Kadang-kadang gini, ayat Alkitabnya sudah pas, lagunya sudah pas, tapi kepotong sama penjelasan teknis itu. Nah, itu perlu dipikirkan apakah penjelasan teknisnya dipindah ke pengumuman sebelum ibadah dimulai, atau ditulis tapi tidak dibacakan, atau mungkin ada cara lain. Yang pasti kita lebih menekankan ayat Alkitabnya daripada penjelasan teknisnya. Ini mekanismenya, ini ada di pembinaan di khotbah serialnya Pancaran Rahmat.
orang Israel memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkenan, lalu Tuhan yang memberikan persembahan itu kepada para pengelolanya. Tapi nggak ada ceritanya dari jemaat langsung memberi pada pengelola itu, sebaliknya. Ini nanti penjelasannya di berikut. Pelayan 5, diaken. Pelayan 5 itu yang saya suka ledekin. Pelayan mejeng, orang bilang ini pelayan mejeng. Kenapa dia ada di kotak-kotak persembahan itu? Padahal kalau kita baca di Alkitab, pelayan 5 itu adalah imam yang menerima persembahan jemaat. Kalau di Alkitab itu menumpangkan tangan atas persembahan itu, walaupun yang berdoa itu P4-nya. Tapi P5 itu sebetulnya imam, dialah yang menerima persembahan jemaat. Waktu P4 lagi berdoa, dia yang menumpangkan tangan untuk mendoakan persembahan itu. Jadi P5 itu fungsinya bukan hanya secara teknis bagi-bagiin kantong, tapi dia sebetulnya adalah imam yang menerima dan menumpangkan tangan atas persembahan itu. Nah, ini mekanismenya. Saat memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberkati persembahan jemaat, dan Tuhan memberikan persembahan itu kepada yang berkenan kepadanya untuk pelayanan gereja. Tapi bukan berarti jemaat yang membiayai pelayanan gereja. Ini Bapak Ibu ini harus dipahami. Kalau kita sudah memberi persembahan, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kita tidak berhak lagi atas penggunaan dari persembahan-persembahan itu. Untuk fungsi controlling boleh, fungsi pengawasan boleh, tapi semoga kita tidak nekat untuk merasa berhak atas persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena mekanismenya begini nih jalurnya Bapak Ibu. Kita memberi kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberkati pemberian kita, maka pemberian kita itu akan berguna untuk pelayanan gereja. Tapi bukan berarti jemaat yang bayar, jemaat yang membiayai, enggak. Tuhan yang membiayai. Jemaat memberinya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengelolanya, menjadikan itu berguna. Cara memberi. Nah, ini cara memberi ini menjadi percakapan baru ini. Cara memberi. Ada yang diedarkan, kantong diedarkan. Ini yang sebetulnya disebut collector, to collect, mengumpulkan. Mengumpulkan tuh collector. Kantong diedarkan tuh to collect, mengumpulkan. Ada yang memberi ke depan. Ini yang dibilang offering. Jadi kalau collector tuh yang ini, yang dikumpulkan. Tapi kalau yang diberi ke depan tuh sebetulnya istilahnya offering, persembahan. Biasanya kita kolekte itu persembahan sukarela, persembahan rutin. Kalau yang dibawa ke depan itu persembahan khusus. Ada juga sekarang yang persembahan digital. Nah, cara memberi ini sebetulnya tidak terlalu dipermasalahkan kalau di Alkitab, hanya kita mau pakai yang mana. Kalau kita memakai sistem kolekte, artinya persembahan itu dikumpulkan. Ada juga yang mengumpulkan persembahan itu peristiwa apa coba? Peristiwa ketika bangsa Israel mau membuat kemah pertemuan. Itu persembahan itu dikumpulkan dari antara umat Israel. Tapi ada juga setelah tempat ibadahnya jadi, umat Israel yang membawa persembahan kepada Allah, membawa persembahan persepuluhan, membawa persembahan kurban, itu dia membawa persembahan. Lalu kalau kita yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tinggal masalah teknisnya aja. Persembahan digital, sekarang ini malah ada persembahan digital. Tidak diedarkan, tidak dibawa ke depan, tapi di-scan. Nah, dalam tata ibadah, jemaat memberi persembahan dengan iringan musik
bukan diiringi dengan nyanyian. Kenapa begitu? Karena menyanyi untuk Tuhan bukan sesuatu yang dapat dilakukan sebagai sambilan. Itulah kenapa akan kita memberi, Tuhan marilah memberi persembahan dan menyanyi. Bukan memberi persembahan sambil menyanyi. Karena memberi persembahan dan menyanyi itu dua hal yang berbeda. Menyanyi itu bukan sambilan. Jadi sambil memberi sambil menyanyi. Enggak begitu. Kita memberi dan menyanyi. Kita menyanyi dan memberi. Jadi ajakan persembahan ini mohon diperhatikan siapapun yang bertugas. Ajakannya itu mari memberi persembahan dan menyanyi. Atau terbalik juga boleh. Mari menyanyi dan memberi persembahan. Tapi yang pasti bukan sambil. Sambil jemaat memberi, kita menyanyi dari enggak gitu. Menyanyi itu bukan sambilan, memberi juga bukan sambilan. Jadi tidak ada satupun dari antara memberi dan menyanyi yang adalah sambilan. Dua-duanya merupakan persembahan kepada Tuhan. Ini yang mau ditekankan dari persembahan, apa yang dipersembahkan menunjukkan niat dan perasaan atau emosi dari pemberi. Ini bukan soal memberi banyak atau sedikit, bukan soal bagus atau jelek, tapi kita memberi sesuai dengan yang ditentukan Tuhan. Saya berharap doa persembahan kita sudah tidak ada lagi yang menyebut kiranya Tuhan menerima persembahan yang sedikit ini. Saya suka bilang kalau sedikit bawa pulang aja. Udah tahu sedikit ngapain dikasih, kan gitu. Ya sedikit karena dibandingkan dengan berkat Tuhan, ya jangan dibandingkan lah. Kok nekat lo membandingkan berkat Tuhan yang tidak terkatakan dengan persembahan yang bisa dihitung. Itu bahasa anak sekarang itu nggak apple to apple Bapak Ibu. Jadi nggak usah dibandingkan, bahwa itulah yang terbaik, itulah yang kita niat, semoga Tuhan berkenan. Doa persembahan. Doa persembahan ini doa persembahan ideal GPB. Terimalah persembahan syukur dari jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan ini. Dalam doa yang singkat ini semuanya sudah masuk. Ada ungkapan syukur, pemberinya jelas, tujuannya jelas untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kenapa kasih dan keadilan? Karena kita punya niat supaya persembahan ini dapat mencukupi kebutuhan jemaat. Itu kasih. Tapi karena tidak mungkin mencukupi semua kebutuhan jemaat, karena itu perlu ada keadilan dalam pelayanan. Menentukan prioritas itu termasuk menegakkan keadilan. Dipimpin oleh P4, diaken, yang sudah dipersiapkan. Wakilan dari jemaat juga boleh. Jemaat berdiri. Lalu intinya awalnya ucap syukur atas apa yang Tuhan telah perbuat. Tapi ini pun harus disesuaikan dengan tema ibadah dan ajakan memberi. Jangan ajakan memberinya bilang apa, doanya bilang apa. Jadi siapa jadi P4, ajakan memberi itu harus benar-benar digumuli supaya doanya juga berkaitan dengan itu. Jangan lupa tema ibadahnya juga harus masuk di sini. Jadi doa persembahan tidak terlepas dari tema ibadah hari itu. Intinya agar diterima, dikuduskan, dan diberkati Tuhan. Lalu doa persembahan bisa dinyanyikan. Bisa dinyanyikan, bisa juga diambil dari ayat Alkitab. Biasa yang terkenal itu doa persembahannya Salomo tuh, ditawari. Siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami dapat memberikan persembahan seperti ini. Selain ditawari, di Mazmur banyak doa persembahan juga ada. Nah ini dia ya. Di doa persembahan itu Bapak Ibu tidak sama dengan doa konsistori. Kalau doa konsistori, memang kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kejujuran, memberikan roh takut akan Tuhan supaya dalam menghitung dan mencatat itu semua berjalan dalam keadaan baik. Tapi itu nggak usah juga disampaikan di doa persembahan. Doa persembahan itu nggak sama dengan doa konsistori. Nggak usah
mendoakan penghitungan uangnya, kalau enggak nanti akan terjadi pengulangan di doa konsistori. Cukup mengucap syukur, ini loh polanya. Mengucap syukur, lalu niatnya supaya dijadikan berkat, supaya diterima, dikuduskan, lalu supaya kita bisa menjadi apa? Penggerak dari pelayanan kasih dan keadilan melalui persembahan yang terbatas ini. Terakhir ini peneguhan-peneguhan. Ada peneguhan CD, ada peneguhan penatua diakan, ada pemberkatan perkawinan, ada peneguhan pengurus dan pelayan bakat. Ini semua ditempatkan setelah khotbah, sebelum doa syafaat sebetulnya, untuk apa? Sebagai respon, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita merespon dengan CD, pengakuan iman. Lalu kita merespon dengan memberi diri sebagai penatua diaken. Kita merespon dengan janji kawin dan seterusnya. Jadi peneguhan-peneguhan ini dilaksanakan setelah khotbah. Kalau CD biasanya ini pengakuan imannya itu masuk dalam rumusan ini Bapak Ibu. Jadi pengakuan iman rasuli yang di ibadah biasa itu setelah khotbah, kalau dalam peneguhan biasanya dia akan melebur dalam rumusan-rumusan ini. Sampai di sini, mari kita bicarakan. Silakan kembalikan ke Pak Freddy. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk pemaparannya. Ya Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tadi pemaparan dari Ibu Pendeta. Ada beberapa poin tadi tentang umat dan jemaat, terus kemudian pengakuan iman, doa syafaat, persembahan, dan peneguhan-peneguhan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan, bisa dengan chat atau langsung buka aja ininya, mic-nya. Kita bisa diskusi bersama di malam hari ini. Atau mungkin ada dari peserta juga yang pendeta juga, Bapak Ibu pendeta yang mungkin mau menambahkan atau memberikan masukan juga buat kami-kami di malam hari ini, silakan. Ini ada total 26 peserta. Silakan Bapak Ibu. Malam Pak, boleh kasih masukan? Silakan Pak Johnson Silahi. Kalau di kami di Abraham, dalam memberikan persembahan, tidak ada kotak, tidak ada kantong, semuanya kotak ke depan. Tapi memang di kotak itu ditulis, minggu pertama misalkan persepuluhan, minggu kedua itu pembangunan, minggu ketiga itu krisis center, diakonia, minggu keempat krisis center. Jadi kita ada dua kotak. Kotak pertama yang tadi saya sebutkan, kotak keduanya adalah kolekte. Kan tadi kan kita bicarakan ada yang kolekte ya. Nah, itu bagaimana Bu Pen? Bolehkah atau bagaimana? Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Johnson. Maksudnya kalau di Serang itu udah pakai kotak, nggak pakai kantong yang beredar ya? Enggak, semua Bu Pen. Dua. Kotak dua, ya betul. Oh iya. Sebetulnya kalau masalah teknis itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang yang jadi perdebatan sekarang, persembahan itu seharusnya diantar ke depan. Begitu. Sebetulnya bukan masalah diantar ke depan beredar. Tergantung dari teknisnya itu mengikuti dari pemahamannya. Dan dua-duanya itu nggak salah. Kalau yang kantong beredar itu namanya kolektor, to collect, mengumpulkan. Di Alkitab ada persembahan yang dikumpulkan, ada. Tapi ada juga persembahan yang dibawa ke depan, offering, ada gitu. Dua-duanya ada Pak di Alkitab. Jadi dua-duanya bisa diberlakukan. Tinggal masalah teknis pengaturannya aja. Oke, thank you Bu Pen. Ya, terima kasih Pak Johnson. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain
Kalau Ya, ada pertanyaan lagi. Alfred. Bung Wem, silakan Bung Wem. Ya, selamat malam semua, Bu Selamat Pendeta. malam. Ya, terima kasih Bu Pendeta untuk penjelasan persembahan. Ya, yang saya mau ini aja ya, maksudnya persembahan yang mungkin yang dijelaskan Bu Pendeta ini kan dalam ibadah ya. Ya. Ibadah. Nah, itu dari kan ada juga pemberian ya, maksudnya kalau tidak dalam ibadah ada juga jemaat yang bukan ke gereja atau dia mendapat berkat itu, dia transfer gitu ya langsung, jadi nggak datang dalam ibadah, transfer kasih langsung ke rekening jemaat gitu. Nah, itu bagaimana ya Bu Pendeta? Apakah kan jarang tuh saya lihat hal itu di kan kita sering kalau di Pancoramat ya kami mengucapkan terima kasih kepada pemberian jemaat. Nah, jarang apa ada doa gitu ya khusus gitu ya buat, karena dia kan nggak kasih dalam ibadah, cuman atau mungkin juga nggak ke ibadah, ada di mana dia transfer langsung bisa dalam jumlah besar jumlah itu. Dari sisi apa ya Bu Pendeta, teologianya seperti apa Bu Pendeta? Apakah nilainya, tentu saja nilainya sama ya, nilai spiritualnya sama ya dengan yang datang dari ibadah. Begitukah Ibu Pendeta? Artinya lihat dua cara pemberian ini aja, selain yang dalam ibadah dan juga yang tidak dalam ibadah gitu. Itu aja Bu Pendeta yang ingin dapat penjelasan. Terima kasih. Ya. Sebetulnya kalau mengikuti pola ibadah dari Alkitab, ketika bangsa Israel itu mengumpulkan barang-barang yang akan dipakai untuk pembangunan bait suci, itu pun dikumpulin lalu barangnya didoakan. Gitu ya. Jadi persembahan dalam bentuk yang lain pun idealnya begitu. Idealnya begitu. Kalau misalnya kita dapat sumbangannya yang memungkinkan untuk diletakkan di bawah meja persembahan, itu pun sebetulnya simbol bahwa itu persembahan. Tapi di kemudian hari kita mulai berkembang cara memberi persembahan melalui transfer, persembahan digital melalui transfer. Nah, kalau sudah melalui transfer itu bisa kapan aja. Bisa ibadahnya sudah lewat, terus orang lihat warta jemaat, keingat mau transfer, ya transfer. Saya rasa ini bisa jadi masukan di doa persembahan. Jadi mungkin doa persembahan kita ini harus mulai mengalami penyesuaian dengan menyebutkan juga persembahan-persembahan yang diberikan di luar ritual ibadah. Mungkin masukannya itu, Bapak Ibu. Mungkin masukannya nanti di pelayan 4, doa persembahannya itu kita memasukkan rumusan itu. Termasuk persembahan yang diberikan di luar jam ibadah. Gitu. Itu paling masukannya itu, Pak Wemi. Iya, Jadi Bu Pendeta. masukan ya. Jadi masukan buat doa persembahan kita ya. Gitu. Boleh juga. Iya ya. Karena perkembangan zaman kan. Iya. Iya, terima kasih Bu Pen. Sama-sama. Iya, terima kasih Bung Wem. Boleh Silakan. bertanya, Pak? Iya, Pak Aris, Pak Sam, silakan Pak Sam. Malam semua, malam Bu. Selamat malam. Ya Bu, mau tanya yang untuk P5 itu apakah udah bisa diterapkan di kita untuk penumpangan tangan itu? Itu yang pertama sih pertanyaannya. Terus yang untuk pertanyaan kedua, kalau untuk pertanyaan kedua ini, saya melihat di beberapa gereja, kalau persembahan sudah didoakan, sudah diberikan oleh jemaat, apakah waktu penghitungan masih bisa ditukar atau enggak? Jadi rasanya gimana gitu? Sudah didoakan, sudah ditumpahkan tangan, tapi masih bisa ditukar gitu. Jadi yang didoakan itu kemana larinya? Jangan kita kasih ke Tuhan itu udah didoakan, tapi ditukar. Apakah itu bisa seperti itu atau kalau di kita kan masih terima penukaran pas lagi penghitungan
persembahan itu. Kalau menurut saya sangat bagaimana gitu, yang kita doakan sudah khusyuk, ibaratnya orang udah khusyuk didoakan, ditumpangkan tangan, tapi pas sampai di meja penghitungan boleh ditukar. Apakah itu masuk masuk di kita atau tidak gitu kan? Kalau dilihat ada beberapa gereja mereka melarang, wah, itu pun berapa nilainya tidak boleh ditukar. Tapi kalau di kita masih masih ada buat nukar-nukar gitu. Jadi percuma. Kayak doa kita buat apa gitu berdoa sampai panjang-panjang, sampai kusuk-kusuk terus sampai di sana ditukar dengan uang yang belum didoakan gitu sama orang yang di pas ibadah itu. Apakah itu bisa dirubah atau tidak gitu? Itu aja Bu. Terima kasih. Masalahnya Ya, di situ saya melihat. Kayaknya agak gimana gitu kalau udah didoakan ada yang nukar. Uang yang kita kasih persembahan itu ditukar dengan uang yang orang yang tidak kita doakan gitu. Gimana gitu? Mohon dijelaskan supaya kita semua sama-sama tahu gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, itu oke. aja saya bertanya. Ya, pertama tentang gestur ya. Gestur, apakah P5 sudah bisa menumpangkan tangan? Nah, sebetulnya kalau kita memahami fungsi dari P5 itu pelayan 5, dia akan yang bertugas di kotak persembahan itu bukan sekadar bagi-bagi kantong. Tapi makna teologisnya adalah mereka yang menerima dan menumpangkan tangan. Makna teologisnya. Sebetulnya sih kalau bisa ada yang berdoa di situ, yang berdoa. Tapi kan kita ada P4. Lagi pula petugas dalam tempat ibadah juga memang tidak hanya satu. Jadi sangat memungkinkan ada yang berdoa, ada yang menerima, ada yang menumpangkan tangan. Tapi masalah gestur di GPIB itu tidak terlalu tidak terlalu disorot gitu, tidak terlalu disorot. Itu sama dengan misalnya gini, waktu tahun berapa ya, 80-an, orang memberi salam, votum, nas pembimbing, nas salam. Salam itu masih angkat tangan. Tapi lama-lama gestur itu hilang. Kok dia muncul ya? Nah, tapi lama-lama gestur itu hilang. Bisa angkat tangan juga. Nah, terus kemudian muncul lagi gestur namaste, memberi salam. Tapi lama-lama orang bilang namaste itu kan bukan dari Kristen, itu dari agama kepercayaan lain. Lalu mulai lagi dengan memberi salam tangan kanan di dada kiri. Tapi itu pun juga jadi perdebatan. Perdebatan maksudnya begini, kalau itu bukannya kalau kita mengaku iman, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan gitu. Jadi sebetulnya masalah gestur di GPIB itu tidak terlalu disorot, tapi kita dapat melakukannya bukan sebagai satu keharusan gitu. Jadi nanti P5 apakah kita mau menumpangkan tangan boleh, apakah kita mau ikut berdoa boleh. Tapi yang pasti mulai sekarang P5 itu tidak hanya memahami fungsinya sebagai yang bagi persembahan atau yang mejeng setelah itu, kita bilangnya P mejeng, kalau yang di pintu bilangnya P pintu. Tapi sebagai yang menghayati tugasnya menerima persembahan jemaat dan memberkati, menumpangkan tangan, menguduskan persembahan itu. Doanya disebutkan oleh pelayan 4, dia menguduskan, tapi sekali lagi gestur di GPIB itu tidak terlalu disorot. Baru-baru ini ada lagi tuh gestur votum. Kalau Bapak Ibu ngeh di tata ibadah yang terbaru tuh ada gesturnya. Tapi itu pun dilakukan boleh, gak dilakukan juga tetap sah. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau soal gestur, kita terima, kita tumpangkan tangan, itu bisa, tapi itu bukan suatu keharusan. Tapi buat saya maknanya begitu.
bukan buat saya. Berdasarkan Alkitab maknanya begitu. Lalu mengenai uangnya udah didoakan, boleh ditukar nggak? Pertanyaan ini sebetulnya senada dengan cara GPIB memahami roti dan anggur. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam rumusan perjamuan, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi arahkanlah kepada yang di atas, perkara yang di atas. Itu maknanya adalah GPIB sebagai gereja Protestan, kita tidak terikat pada barang yang dipakai untuk jadi simbol, tapi maknanya. Nah, itu berlaku di semua perangkat ibadah, termasuk uang persembahan. Jadi GPIB itu kalau berdasarkan rumusannya, sayang saya nggak persiapkan rumusan perjamuan karena saya nggak menyangka akan berkembang sejauh ini percakapannya. Tapi di rumusan perjamuan itu memperlihatkan cara kita melihat barang-barang yang dipakai dalam ibadah. Tidak dikeramatkan, tapi juga tidak sembarangan. Oke? Tapi jelas di situ supaya hati kita tidak melekat pada yang kelihatan, tapi kepada perkara yang di atas, di mana Yesus ada, gitu. Itu juga berlaku di persembahan, Pak. Jadi persembahan itu uangnya itu tetap dilihat sebagai simbol dan kita tidak melekatkan hati ke simbol yang kelihatan, tapi pada maknanya. Maknanya apa? Pemberian diri, ketulusan, pengabdian diri, pemuliaan kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan. Jadi kalau berdasarkan itu, uang persembahan tetap bisa ditukar walaupun itu sudah didoakan. Itu sama dengan roti perjamuan, anggur perjamuan yang sudah didoakan, sudah dipakai perjamuan, kalau sisa boleh dimakan nggak? Boleh dihabisin nggak? Nah itu kira-kira sama tuh. Kan nggak mungkin dong roti perjamuan, anggur perjamuan kita makan setelah itu, tapi persembahan nggak boleh ditukar. Lah, sementara dua-duanya itu, semuanya itu masuk dalam ketentuan yang sama, bahwa kita tidak melekatkan hati kepada yang kelihatan, tapi kepada Allah, gitu. Jadi kesimpulannya boleh ditukar, karena bukan itu yang kita lihat, tapi kita lihat makna pemberiannya, makna persembahannya, makna pengabdiannya. Gitu, Pak. Bapak Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Tapi gini ya, Bapak Ibu ya, kalau nuker juga jangan aji mumpung ya. Jangan aji mumpung karena kita pikir uang persembahan itu nanti akan dibawa ke bank, terus kita tukar sama yang robek-robek. Enggak juga begitu, gitu ya Pak Sam ya. Jangan iya, takutnya gitu, mentang-mentang boleh ditukar. Jadi kita punya uang yang robek tuh, nanti uang persembahan juga ditaruh ke bank, bank terima aja yang robek-robek gitu. Jangan. Saya memahaminya begini, kita tukar itu karena jemaat juga perlu untuk kehidupan sehari-hari gitu. Itu kan termasuk kasih dan keadilan. Jadi bukan berarti kalau boleh ditukar, kita tukar sama yang lusuh, sama yang jelek, yang kalau ya udah nggak ada ya, yang koin udah nggak kelihatan, ini angka berapa gitu. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Bukan berarti boleh ditukar sama yang jelek. Gitu. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Pak Sam. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kita masih ada waktu mungkin sampai 10 menit lagi lah. Kalau ada pertanyaan. Boleh. Bu Pendeta, boleh tanya ya Bu? Kak Christian, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi mau tanya mengenai doa persembahan yang dinyanyikan. Nah, nggak beberapa sih, ada jemaat yang sudah mendoakan persembahan
itu ditambah lagi di situ menyanyi Pujilah Halik Semesta Kidung Jemaat 303A. Nah, apakah itu dinyanyikan atau itu sebenarnya dalam tanda petik terlalu boros ya Bu Pendeta? Itu aja. Terima kasih. Pujilah Halik Semesta itu walaupun di Kidung Jemaat dia masuk dalam rubrik yang umum, tapi sesungguhnya itu juga suka disebut sebagai doksologi, nyanyian pemuliaan. Nah, nyanyian pemuliaan itu biasanya ada tempatnya dalam tata ibadah atau secara liturgis, dia biasanya ada tempatnya. Pemuliaannya itu apakah di nyanyian kemuliaan, pembacaan Alkitab, di doa syafaat. Kalau di persembahan bisa aja itu masuk dalam pemuliaan, tapi sebetulnya doa persembahan itu adalah pemberian diri. Pemberian diri. Dia sudah lebih mengarah pada pengabdian, pemberian diri, sudah tidak ke pemuliaan. Gitu. Pertimbangannya begitu. Kalau doksologi itu dia tempatnya di liturgi lebih cocok di bagian-bagian yang memang ada tempatnya untuk nyanyian pemuliaan. Tapi kalau persembahan dia sebetulnya lebih menekankan bakti dirinya. Bisa aja, tergantung pengantarnya. Tergantung pengantar pada kalimat-kalimat dalam doa persembahan itu. Kalau doa persembahannya itu dia mengarah kepada pemuliaan, bisa. Kayak Mazmur itu kan doa persembahan yang diambil dari Mazmur juga kadang-kadang nadanya ada pemuliaan. Gitu. Tapi sebetulnya kalau persembahan yang kita pahami itu sudah sebagai respon dari manusia, dari jemaat, biasanya responnya itu berupa persembahan diri. Gitu Pak Kris. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Tadi sebelumnya ada Kak Esther mungkin udah resen tadi ya. Kak Esther sempat resen ya? Enggak, Enggak Kak Esther ya? enggak, Kak. Oh, oke. Oke. Ini saya ada pertanyaan di chat dari Ibu Tiur. Bentar Ibu. Oh. Dahulu membeli persembahan, zaman dulu seingat saya, setelah memberi persembahan, jemaat menyanyikan satu bait lagi, tetapi sambil berdiri. Tapi sekarang tidak lagi berdiri, hanya saat berdoa persembahan. Mohon dibantu penjelasan. Ya, karena ini ya, tidak bermaksud menyalahkan yang lama, hanya merapihkan pemahaman. Jadi bait nyanyian yang dinyanyikan setelah jemaat memberi dianggap punya kedudukan yang sama dengan sebelum jemaat memberi. Jadi misalnya bait 1, 2, 3, 4. 1 dan 2 sebelum memberi, 3 dan 4 setelah. Oke. Nah, pemahamannya nyanyian yang dinyanyikan setelah memberi persembahan itu punya kedudukan yang sama dengan sebelum memberi. Jadi itulah yang membuat sekarang bait setelah memberi persembahan itu tidak lagi berdiri. Itu yang pertama jawabannya. Kedudukannya sama. Lalu yang kedua, kemungkinan besar bait yang dinyanyikan setelah memberi persembahan itu dulu dipakai sebagai pengantar dari doa persembahan. Jadi ketika jemaat mau menyerahkan doa persembahannya itu kepada Tuhan, dia diantar oleh nyanyian, misalnya 1, 2 sebelum, 3, 4 setelah. Nah, bait 3, 4 itu dianggap sebagai pengantar dari doa persembahan. Itulah mungkin kenapa waktu itu berdiri. Karena kita menyerahkan kan dengan berdiri. Tapi sekarang pemahamannya nyanyian dalam persembahan, nyanyian persembahan itu dianggap sama.
dianggap sama kedudukannya. Jadi setelah persembahan tidak perlu berdiri. Nanti di doa persembahan baru berdiri. Gitu, Bu Tior, penjelasannya. Dianggap sama. Oke ya, Bu Tiur. Mungkin ada. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi. Kita masih punya waktu 4 menit sampai jam 9. Silakan. Ini ada lagi. Mungkin ada yang lain juga yang mau memberikan masukan. Bapak Ibu Pendeta yang bisa join di malam hari ini mungkin. Iya. Silakan. Ini ada pendeta Meti, ya kan? Getsemani Jember. Ada pendeta Iya. Mordekai. Iya, Pak Pendeta. Tadi Mungkin ada masukan. Pak Pendeta ini baik sekali. Oh iya kan, Ya, Bu benar. Pendeta. Ya, selamat malam, Bu, pengen ketemu lagi. Malam, Pak Kan. Pendeta. Ya, terima kasih banyak. Ini link-linknya saya kirim terus di jemaat. Jadi biar mereka bisa ngikut. Terima kasih melalui Vikaris Janet. Ya, mungkin bisa melengkapi ya Bu Pendeta terkait tadi dengan doa syafaat. Yes. Menarik ketika ada di sebuah jemaat itu, tata ibadah itu ketika dalam ibadah, waktu itu ibadah penghiburan kalau tidak salah, atau ibadah penglepasan, doa syafaatnya itu narasi dalam tata ibadah diganti dengan doa pastoral. Ya. Nah, itu menjadi menarik dan juga sebenarnya juga memberikan masukan buat kita di saat-saat ini karena biasanya kita menaikkan doa syafaatnya tapi tidak pastoral sifatnya. Jadi narasinya hanya sekedar ya tadi yang Ibu Pendeta sampaikan, hanya menjelaskan mendoakan pokok-pokoknya saja dengan piramida tadi, tapi tidak dibalut dengan baik gitu ya. Meskipun tadi memang benar disampaikan tidak bertele-tele juga, tapi pemilihan kata itu juga menarik untuk diperhatikan. Makanya seringkali waktu saya buat tata ibadah pun saya diingatkan juga ketika masuk dalam doa syafaat itu saya ganti dengan doa pastoral karena sifatnya terkadang itu justru menekan dan kata-katanya tidak dibalut dengan baik. Mungkin bisa diingatkan kali ya supaya doa-doa syafaat itu ketika disampaikan itu harus bersifat pastoral yang meneguhkan, memulihkan dan apalagi membalut luka untuk setiap jemaat yang hadir. Kemudian yang kedua, menarik Bu Pendeta soal doa persembahan. Ada doa persembahan yang masih ada sampai hari ini ketika di tata ibadah tidak dituliskan narasinya sesuai dengan liturgi di GPIB. Karena biasanya tidak dituliskan demi menghemat kertas dan biasanya langsung dinarasikan oleh P4 atau dalam ibadah keluarga. Ada doa-doa narasinya seperti ini, berdoa untuk persembahan supaya untuk melebarkan kerajaanmu di muka bumi ini. Nah, ini kalimatnya sangat apa ya? Ya sekali lagi postkolonial ini bermain di sini. Jadi dan dalam menurut saya pemahaman iman GPIB kan tidak melebarkan kerajaan Allah ya, tapi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi yang tadi Bu Pendeta sampaikan, kasih dan keadilan. Ya mungkin bisa bertobat kali ya kita dengan berdoa seperti itu, melebarkan kerajaan Allah dan sebagainya. Kita tidak sedang melebarkan sayap gereja-gereja GPIB ke seluruh dunia, tapi kita melebarkan kasih Allah untuk dunia. Itu mungkin Bu Pendeta ya. Yang jadi pergumulan dari dulu sampai sekarang. Betul. Itu selalu itu. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Ya, Bapak Ibu, ini penting. Makanya saya ada dua. Saya dari tadi saya udah saya lagi berpikir ini ada dua hal yang saya mau koreksi apa yang kesebut yaitu persembahan yang sedikit. Ternyata ini saya bahas dari yang persembahan dulu ya. Bapak Ibu, pemahamannya begini. Kerajaan Allah itu udah seluruh dunia. Kalau kita mau bilang untuk melebarkan kerajaanmu, mau kemana lagi kita ngelebarinnya gitu.
kerajaan Allah itu seluruh dunia. Dari langit, di atas langit, kalau buat orang Indonesia gitu, di atas langit ada langit. Kalau buat orang Yahudi, di atas langit ada air. Nah, itu udah kerajaan Allah. Di bawah bumi ada apa? Di bawah bumi ada air kalau menurut orang Indonesia. Orang Yahudi juga ada dunia orang mati, itu juga masuk dalam kerajaan Allah. Jadi tidak tepat kalau kita bilang persembahan ini untuk melebarkan kerajaan Allah. Secara teologis, kerajaan Allah itu adalah di mana Allah berkuasa, dimanapun, oke? Jadi nggak usah ngelebarin kemana-mana. Tapi yang lebih tepat adalah memunculkan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan kasih dan keadilan, gitu. Jadi memunculkan tanda-tanda kerajaan Allah, kasih dan keadilan. Itu secara teologis. Lalu yang secara itu juga yang diingatkan oleh Pak Pendeta Mordekai dan juga Pak Christian soal membaca Alkitab atau memahami teologi setelah kolonial ya, pasca kolonial, itu sangat sensitif sekali. Kalau melebarkan kerajaan Allah pada zaman itu, pada zaman penjajahan, termasuklah kita waktu itu kedatangan Belanda, ada juga Spanyol, ada Portugis, ada Inggris. Nah, itu sangat melekat dengan memori itu. Karena orang Eropa merasa ketika mereka menjajah dunia dengan semboyan Vini Vidi Vici, itu mereka sama dengan melebarkan kerajaan Allah. Itu menyakitkan sekali bagi bangsa-bangsa yang dijajah. Jadi memang itu punya memori yang tidak bagus. Jadi ya itulah harapan kita semua bertobat dari berdoa melebarkan kerajaan Allah. Begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mendukung kalau doa persembahan itu sebaiknya digumuli, disiapkan oleh pelayan 4, bukan oleh karyawan kantor. Tanpa mengurangi rasa hormat pada bakti diri karyawan kantor ya, Kak Tiur, Bu Tiur. Tapi dalam artian gini, jangan pelayan 4 yang berdoa, tapi yang bikin doanya karyawan kantor, kan gitu. Jadi sebaiknya doa persembahan itu disiapkan oleh yang mau berdoa. Kalau Bapak Ibu merasa perlu ditulis, silahkan ditulis untuk mengurangi tingkat grogi misalnya, atau untuk memastikan bahwa doa itu tidak bertele-tele, silahkan disiapkan, silahkan ditulis. Sama seperti kami doa mohon bimbingan Roh Kudus, sebetulnya kadang-kadang kalau doa bimbingan Roh Kudusnya ditulis, saya tersinggung Bapak Ibu. Seolah-olah doa begini aja kita nggak bisa berdoa gitu, sampai harus banget ditulisin kan gitu. Jadi dalam artian kalau doa itu sebaiknya ditulis. Kalau pengakuan dosa kenapa tidak dilepas saja ke P2? Enggak, karena pengakuan dosanya bukan pengakuan dosa pribadi. Walaupun doa persembahan juga bukan doa pribadi, betul. Tapi pengakuan dosa itu dia lebih menggambarkan pengakuan terkait dengan bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab hari itu. Jadi itu perlu ditulis, itu perlu digumuli, dan itu juga perlu disesuaikan. Tapi kalau cuma berdoa doang, doa mohon bimbingan Roh Kudus, doa pembukaan, doa persembahan, sebaiknya disiapkan oleh yang akan melayani. Lalu yang terakhir, masukan dari Pak Pendeta Mordekai yang pertama itu tentang doa syafaat. Doa syafaat itu Bapak Ibu sebetulnya, saya lupa, sebetulnya masih ada satu slide lagi. Memang harus dibedakan antara ibadah hari Minggu dengan ibadah lain. Misalnya gini, yang paling dekat dulu, ibadah keluarga yang diadakan di rumah. Doa syafaatnya itu nggak perlu juga berdoa sampai ke peperangan di mana-mana gitu. Cukup daerah sekitar rumah gitu. Tempat di mana keluarga itu tinggal. Lalu bicara soal persekutuan sektor, bicara soal keluarga. Tapi doa syafaat itu juga bisa lebih ke pastoral, atau kalau boleh kita memakai istilah doa pastoral. Kalau nggak salah GPIB punya istilah doa hari ini, doa syukur hari ini.
Jadi misalnya Bapak Ibu berdoa di acara ibadah penghiburan. Doa syafaatnya tidak sama seperti doa hari Minggu, Bapak Ibu. Bukan sama dengan doa hari Minggu. Itu aneh juga kadang-kadang. Atau misalnya gini, doa syukur. Misalnya ada keluarga mengadakan syukur ulang tahun perkawinan kah, ulang tahun kelahiran kah. Doa syafaatnya itu yang nggak sama dengan ibadah minggu, nggak perlu juga negara-negara ini didoakan gitu. Cukup dijadikan doa pastoral, itu yang tadi Pak Mordekai bilang, doa untuk keluarga, doa untuk yang ulang tahun, nggak usah juga segala program-program gereja nebeng di situ, itu ada tempatnya. Jadi walaupun doa syafaat itu berisi banyak topik, tapi bukan berarti kita tidak berhikmat. Semua ibadah tuh doa syafaatnya sama, enggak. Di ibadah penghiburan beda, ibadah keluarga itu juga disesuaikan. Ibadah pelkat itu masih bisa memakai formasi ibadah hari Minggu yang lebih sederhana. Tapi yang pasti saya mau bilang, doa syafaat di ibadah hari Minggu atau di ibadah raya umat itu bukan doa pribadi. Doa yang pribadi itu nanti di ibadah penghiburan, ibadah syukur. Kalau ibadah syukur tuh nggak usah berdoa juga buat bangsa dan negara, nggak usah. Itu itu porsi ibadah minggu. Jadi ya, saya rasa ini slide-nya kurang nih Pak Pendeta. Ya, nanti saya tambahin tentang doa syafaat di ibadah-ibadah khusus ya. Mana Terima ini? kasih Bu Pen. Ya, terima kasih Bu. Di chat ada dari GPB Getsemani Jember. Di jemaat tertentu dalam ibadah keluarga ada pendamping doa syafaatnya, dan itu porsi ibadah hari Minggu. Mungkin tadi yang respon. Iya, Pendeta Meti ya. Ya, yang Ibu informasi. Iya. Iya, Bu Pendeta. Gimana Jadi ini? Jadi di salah satu tempat saya pelayanan ada pendamping doa syafaat dalam ibadah keluarga. Rupa-rupanya pendamping doa syafaat itu tujuannya untuk mendoakan bangsa dan negara, bencana alam, pemerintahan, dan gereja-gereja. Karena itu tadi setelah dengar penjelasannya Bu Pendeta ya, yang saya lakukan di tempat tersebut, saya menghapus pendamping doa syafaat tersebut Bu Pendeta. Karena saya pikir ini ibadah keluarga, kok sampai ke sana berdoanya. Lalu akhirnya berproses dan kembali ke settingan awal bahwa dalam doa syafaat di ibadah keluarga, khususnya kita mendoakan ya gumul juang yang terjadi dengan keluarga-keluarga yang ada dan lingkungan di mana keluarga itu berada. Nah, itu sharing aja sih sebenarnya Bu Pendeta. Jangan sampai di Pancoran Rahmat ada lagi. Kadang-kadang kalau bagi itu iya ya. Iya benar, artinya nih slide-nya kurang artinya Bu Pendeta. Tentang penjelasan itu ya, doa syafaat di ibadah-ibadah khusus. Betul, betul. Justru di ibadah keluarga itulah saatnya kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit. Supaya di ibadah minggu itu nggak kebanyakan nama, udah panjang, nama yang susah-susah gitu kan. Salah-salah baca, bikin tambah emosi aja. Yang didoain bukannya senang malah emosi. Tapi itu akan lebih kekeluargaan kalau disampaikannya di ibadah keluarga. Gitu. Iya, sekaligus mungkin ya Bu Pendeta ya, kalau misalnya doa syafaatnya kepanjangan, orang juga kapan doa untuk keluarganya. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang, oh iya. Bahkan sebelumnya doa syafaat itu lebih panjang daripada khotbah, karena ada pendamping doa syafaat itu. Ya, itu di ibadah keluarga ya, Pendeta ya. Ya, itu di ibadah keluarga. Tapi bukan cuma ibadah keluarga kayaknya. Juga pelkat itu berlaku. Makanya saya bilang, lain juga Pak porsinya itu. Iya, iya betul. Nantilah saya tambahin slide-nya. Penjelasan tentang itu ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Meti ya dari. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Ibu. Oke,
Bapak Ibu. Sekarang udah jam 9:10. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa by apa nih Kak Vikaris kirim atau Om Demsi ada tadi mau bertanya Kak Om Demsi? Nggak jadi, ini udah malam. Tadi Om Demsi udah buka ini mic kalau tadi saya nggak salah. Iya, tadinya udah buka main, tapi ada pendeta siapa tuh tadi nggak jadi. Gitu. Kalau gitu Om Demsi sekali ini lah terakhir lah Om Demsi. Karena tadi Nah, Om Demsi sudah buka. Silakan Om, silakan Om. enggak, Terakhir cuma aja. tadi saya agak tertarik juga yang dibilang untuk melebarkan kerajaan Allah gitu ya. Nah, itu kan maksudnya itu kan seperti penjelasan dari Bu Pendeta tadi kan seluruh dunia. Jadi kan maksudnya melebarkan kerajaan Allah itu kan bukan fisiknya ya, bukan kita 2 meter persegi kita bikin jadi 4 meter persegi kan, bukan begitu maksudnya kan. Maksudnya itu tuh kan untuk lebih kita sebagai orang Kristen kan itu supaya dia yang tadinya mungkin imannya cuma 10% jadi 20% dan seterusnya. Jadi untuk lebih kita uh, lebih kita percaya untuk lebih kuat iman itu terus juga mungkin kita lebih mendekatkan dengan Tuhan. Mungkin begitu sih. Tadi kan saya pengertiannya Ibu Pendeta menjelaskan ke seluruh dunia kan, seluruh dunia mau kemana lagi kan gitu. Jadi maksud saya itu kan bukan yang seperti tadi dari kayak fisik gitu ya, dari 2 meter persegi jadi 4 meter persegi. Jadi bukan melebar Kak, begitu. Maksudnya kan kita mungkin biasa kan orang berdoa itu apa mudah-mudahan persembahan ini kita itu bisa terpakai dalam pekerjaan dan pelayananmu yang suci dan untuk melebarkan kerajaanmu. Jadi maksudnya melebarkan kerajaanmu itu kan menurut saya itu bukan fisiknya ya, supaya kita lebih ya seperti begini kan, mungkin seperti begini itu kita bisa orang lebih memahami tata gereja, orang lebih memahami apa cara beribadah, lebih memahami kita apa cara berdoa gitu, itu kali. Oke, oke. Artinya Terima mungkin kasih. kalimatnya supaya pelayanan yang lebih luas. Nah, ya mungkin Ya, gitu. Ya, ya. ya, Jadi ya, bahasanya yang diganti ya, ya. supaya pelayanan ini dapat dikerjakan dengan lebih luas gitu. Tapi bukan kerajaannya gitu. Tapi Iya, ya pengalaman itu aja saya, sih. ya pengalaman saya Bapak Ibu yang kita sampaikan dalam pembinaan ini memang butuh pembiasaan. Pembiasaan. Jadi memang ada istilah-istilah yang kita sudah biasa pakai, sebetulnya tidak cocok, sudah disampaikan dalam pembinaan, cuman masalah belum biasa aja. Seperti masih ada ajakan menyanyi, mari kita bangkit berdiri, itu ternyata masih ada. Artinya memang pembiasaan. Termasuk ini nanti memperluas kerajaanmu itu juga nanti perlu pembiasaan untuk tidak lagi disampaikan begitu. Gitu, Pak. Iya, iya. Soalnya Oke. saya juga ngikutin udah tidak dari awal, jadi yang awal saya nggak ngikutin baru ini nih. Videonya Ya, terima YouTube-nya ada kasih. kok Om Demsi. Ya, YouTube-nya ada kalau mau bisa lihat. Terima iya, kasih ya. Om Demsi. Terima kasih ya. Iya. Ya Bapak Ibu, kita mungkin bisa selesai dulu sampai jam ini. Udah 21.15, kita akan tutup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan memberikan masukan, pertanyaan buat kita bersama untuk belajar tentang tata ibadah. Terima kasih Ibu Pendeta juga yang sudah mengajarkan kami bersama di sini. Oke, sebelum kita menutup, kita akan bernyanyi bersama.
Dan nanti doa penutup akan dibawakan oleh Pak Penatua Freddy Septian. Silakan Kak Ulan, kita bernyanyi dulu, dan di nyanyian itu juga kami akan memberikan kris buat persembahan. Jika Bapak Ibu berkenan boleh memberikan persembahan. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, menyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Ya. Silakan Bung Fred Septian untuk menutup kita dalam doa. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Bapak Ibu, kalau sudah selesai, kalau tidak ada lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul dan juga boleh belajar untuk memahami akan ibadah maupun dalam ritual-ritual yang akan kami lakukan dalam gereja maupun dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami percaya bahwa segala sesuatu berasal daripadamu, dan kami mau agar Engkau juga memberikan pengertian kepada kami bahwa apa yang kami pahami itu sesuai maksud dan kehendak-Mu. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu berasal daripadamu, dan kami akan mengerti bahwa apa yang kami lakukan itu benar. Jika hal-hal yang kami lakukan salah, Engkau berkenan untuk memberitahukan kepada kami, agar kami lebih setia dan lebih baik untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya bahwa hubungan antara iman kami bersama dengan Engkau bukan soal ritualnya saja, tapi soal spiritual yang kami bangun bersama Engkau. Dan itulah yang menentukan akan karya keselamatan hidup kami yang Engkau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami percayakan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami yang hadir pada malam hari ini, baik Ibu Pendeta selaku narasumber, maupun kami sebagai pendeta, dan menambah iman percaya kami, serta pengetahuan yang kami miliki. Inilah doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan foto Terima kasih dulu. Pak Freddy. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang sudah bisa Terima kasih Pak join. Freddy, Tuhan Terima kasih Pak berkati. Pendeta dan Ibu Pendeta juga tadi yang sudah bisa sharing. Kita akan foto bersama, Bapak Ibu. Silakan dibuka ininya, kameranya, biar saya bisa foto. Saya mau foto 2 kali nanti. Mana Kak Christian, Om Eli. Oke, Pak Johnson. Di bawah mobil, Pak. Oh, oke. Oke, Pak. Saya ambil fotonya. Saya ambil 2 kali ya. Siap. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar, boleh santai dulu.
Oke, saya ambil sekali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Bapak Freddy Ibu. Besi. Terima Terima Sama. kasih Cindy. Mas Saidi. Terima kasih Sanusi. Bapak Terima Ibu. kasih Bu Terima Deta kasih. Cindy. Terima kasih. Kasih Kak Terima Fikari, kasih Pak Adik Bu Johnson. Desi. Terima kasih Kak Olan. Bu Bu Joy, Joy. Malam. hati-hati di jalan, Pak Henry. Sampai bertemu Terima kasih Selasa Fikari depan Sujana. Bapak Ibu. Pakai, terima kasih Pak Sam, Ibu Hati. Pak Ben. Pak Bu Leni, terima Lebaran. kasih Pak Ban. Terima Pak kasih Petra. semua. Bersama Noy. Christine. Selamat malam semuanya. Malam. 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 Terima kasih Kamor. Mana ya? Tante Ine dan Bapak Pembina, selamat Kak istirahat. Olan. Kak Olan, terima kasih Kak Olan. Kawan, makasih. Suaranya. Sama-sama. Terima kasih Bapak Dempsey. Langsung Bapak revisi. Eli. Langsung revisi. Selamat Oke. istirahat. Selamat istirahat Bapak. Ya, thank you. Terima kasih. Oke.